Hai konco dolan, gimana nih kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Kali ini Wondernesia akan membawa kamu untuk mengeksplor wisata di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di kawasan situs Candi Cetro nih. Nah, untuk biaya parkir cukup Rp3.000 untuk kamu yang membawa motor dan Rp5.000 bagi yang membawa mobil. Untuk mendapatkan tiket masuk situs ini, kamu hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp10.000 per orang dan tiketnya nanti tinggal dililitkan di tangan aja nih konco dolan, kayak gelang gitu deh. Perlu diingat, jam operasional di sini hanya dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore ya. Tapi waktu terbaik untuk berkunjung ke sini mulai dari jam 3 sore ya konco dolan. Sebelum masuk kita wajib menggunakan kain poleng ini konco dolan. Hal ini dilakukan demi menjaga kesakralan Candi Cetro. Soalnya situs ini masih digunakan sebagai tempat peribadatan nih. Nah, kita cukup membayar seikhlasnya aja ya untuk menyewa kain ini. Setelah mengenakan kain ini, kita baru bisa deh masuk ke kawasan situs Candi Cetro. Sebelum masuk, kita harus scan barcode tiket dulu ya. Nah, tinggal di tap gini aja. Kalau kamu kesulitan, nanti akan dibantu oleh petugas yang berjaga di sini. Ini dia gapura penanda bahwa kita akan segera memasuki kawasan cagar alam situs Candi Cetro. Setelah melewati gapura tadi, kita akan disambut oleh arca Nyai Gemang Arum. Oke konco dolan, saat ini kita ada di teras pertama Candi Cetro nih. Jadi di sini total ada 11 teras konco dolan. Di sisi selatan teras pertama ini terdapat bangunan tanpa dinding. Di dalam bangunan terdapat susunan batu yang sering digunakan untuk meletakkan sesajen. Di ujung barat jalan setapak terdapat gapura dan tangga batu yang diapit oleh sepasang arca Nyai Agni. Salah satu dari kedua arca ini sudah tidak terlihat utuh nih konco dolan. Ya maklum aja, situs ini sudah ada sejak masa Majapahit akhir, sekitar 1451 sampai 1470-an lah. By the way, situs ini pernah dipugar pada tahun 1975 sampai 1976 oleh Irjen Pembangunan Sujono Humardani. Tapi sayangnya pemugaran ini tidak memperhatikan aspek-aspek arkeologis. Jadi keasliannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu hasil perombakannya ya gapura depan tadi nih konco dolan. Kita memasuki halaman teras kedua. Di sini terdapat susunan batu yang membentuk gambar seekor Garuda terbang dengan sayap yang membentang. Dan di bagian punggung Garuda terdapat susunan batu yang menggambarkan seekor kura-kura. Tepat di atas kepala Garuda terdapat susunan batu berbentuk matahari bersinar, segitiga sama kaki, dan kalacakra atau kelamin laki-laki. Sedangkan di ujung masing-masing sayap Garuda terdapat dua bentuk matahari lain. Garuda adalah burung kendaraan Wisnu yang melambangkan dunia atas. Sedangkan kura-kura merupakan titisan Wisnu dan merupakan simbol dunia bawah. Kura-kura dianggap sebagai binatang sakti yang mampu menyelami samudra untuk mendapatkan tirta amerta. Adanya kalacakra di halaman ini yang membuat situs Candi Cetro disebut sebagai Candi Lanang. Kemudian matahari bersinar 7 melambangkan sang surya, sumber kekuatan kehidupan.
Sedangkan segitiga sama kaki melambangkan pedoman bagi dunia yang tengah tenggelam ke dalam lautan kegelapan. Di sisi barat teras kedua terlihat ruangan yang hanya tinggal fondasinya saja. Tangga menuju teras berikutnya merupakan susunan batu andesit yang susunannya sudah tidak rapi nih koncodolan. Di kiri dan kanan tangga terdapat reruntuhan batu yang tidak jelas bentuk aslinya. Oke, sekarang kita lanjut ke teras yang ketiga ya koncodolan. Di teras yang ketiga ini halamannya tidak terlalu luas nih. Seperti teras-teras sebelumnya, di sisi barat teras ini juga terdapat sepasang ruangan yang mengapit jalan menuju tangga ke teras selanjutnya. Di dalam ruangan terdapat susunan batu membentuk segi empat dengan relief bergambar manusia dan binatang. Relief ini merupakan cuplikan Kidung Sudamala dan memiliki tema yang sama dengan relief di Candi Sukuh nih koncodolan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa situs Candi Cetro dibangun untuk tujuan ruatan. Tangga menuju teras berikutnya tersusun sangat rapi nih koncodolan, tapi tidak diperoleh informasi apakah tangga ini merupakan hasil pemugaran atau merupakan tangga yang asli. Oke, selanjutnya ada teras keempat. Nah, di teras keempat ini nggak banyak yang bisa kita temukan nih koncodolan. Hanya ada sepasang arca bima yang berjaga di tangga menuju teras kelima. Pada teras kelima terdapat sepasang bangunan beratap yang disebut pendopo luar. Nah, bangunan ini sepertinya merupakan hasil pemugaran nih koncodolan. Selanjutnya, pada sisi barat teras ke-6 terdapat sebuah arca kala cakra dan sepasang arca Ganesha yang berada di depan kaki tangga menuju teras ke-7. Dan pada tangga menuju teras ke-7 ini dibuat menjadi bertingkat 3 koncodolan. Di bagian puncak tangga terdapat gapura nih yang merupakan pintu masuk ke teras ke-7. Nah, sekarang kita ada di teras ke-7 nih koncodolan. Area ini merupakan sebuah halaman yang dikelilingi oleh dinding batu nih. Pada teras ini terdapat juga sepasang pendopo beratap tanpa dinding yang disebut sebagai pendopo dalam. Seperti teras-teras sebelumnya, di bagian barat pendopo dalam terdapat tangga menuju teras berikutnya. Sekarang kita ada di teras ke-8 nih koncodolan. Di teras ini terdapat sebuah ruangan yang digunakan untuk bersembayang. Di depan pintu ruangan tersebut terdapat dua buah arca batu dengan tulisan Jawa yang menunjukkan tahun dibangunnya situs Candi Cetro. Dan di sisi barat, tepatnya di belakang ruangan, terdapat tangga menuju ke teras selanjutnya. Pada teras ke-9, di bagian kiri dan kanan, terdapat ruangan yang menghadap ke timur. Kedua ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda kuno. Sedangkan di sisi timur, berseberangan dengan masing-masing ruangan penyimpanan tersebut, terdapat dua bangunan yang berisi arca Sabda Palon dan arca Naya Genggong. Keduanya merupakan tokoh Punokawan, pengasuh sekaligus penasehat kerajaan pada masa itu. Nah, sebenarnya masih ada teras ke-10 dan 11. Tapi untuk saat ini kita hanya bisa sampai sini nih koncodolan, soalnya sedang ada perbaikan di teras yang ke-10. Oke, sekilas info aja ya koncodolan. Di teras ke-10 ini ada 3 bangunan kayu yang di dalamnya terdapat arca Prabu Brawijaya, arca Kalacakra, dan tempat penyimpanan pusaka Empu Sumba. Sedangkan di teras ke-11 terdapat ruang utama yang merupakan pesanggrahan dari Prabu Brawijaya. Nah, ini letaknya lebih tinggi dari semua ruangan lain, sehingga dari tempat ini dapat dilihat dengan jelas ruangan-ruangan yang ada di bawahnya koncodolan. Bentuk bangunan situs Candi Cetro dibangun berteras.
sehingga mengingatkan kita akan punden berundak pada masa prasejarah nih konco dolan. Selain itu, terdapat juga banyak arca yang bercirikan masa prasejarah. Misalnya berbentuk sederhana dengan kedua tangan diletakkan di depan perut atau di depan dada. Kemudian dengan adanya relief-relief yang menggambarkan cerita Sudamala dan relief-relief binatang, Candi Cetho pun seringkali dijadikan sebagai tempat ruatan, yaitu prosesi pembersihan noda atau kutukan. Gimana? Kamu tertarik untuk mengunjungi wisata bersejarah sekaligus menikmati keindahan alam? Langsung ke sini aja ya. Next, kamu mau tim Wondernesia kemana lagi nih? Komen di bawah ya. See you!